Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat pastinya. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uter Novadini dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, di zaman yang sudah semakin maju ini, tentunya teknologi juga mengiringi nih, semakin berkembang. Banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan dari berbagai macam sisi. Nah, di episode kali ini Opini akan membahas mengenai peran perempuan di era globalisasi bersama dengan Mbak Lexi Octavia. Beliau ini adalah Direktur dari Cahaya Perempuan atau BCC Bengkulu. Oke, halo Mbak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bersemangat tentunya? Semangat sekali nih. Semangat sekali. Mbak Lexi boleh tahu nggak sih asalnya dari mana? Saya berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Nah, tepatnya di Kabupaten Empat Lawang gitu. Dari Empat Lawang. Jadi saya masuk ke Kota Bengkulu ini sejak 2006. 2006. Iya. Kenapa tuh Mbak kepikiran masuk ke Bengkulu nih? Sekolah. Oh, karena sekolah. Iya. Jadi saya melanjutkan sekolah sampai selesai di Bengkulu kayak gitu. Kebetulan nyaman gitu ya? Iya, nyaman sekali kayak gitu. Sekarang kesibukan Mbak sehari-hari apa Mbak? Saya sibuknya sekarang di Cahaya Perempuan. Kebetulan sejak 1 Oktober kemarin saya dipercaya untuk mengkoordinir kawan-kawan di Cahaya Perempuan sebagai Direktur Eksekutif seperti itu. Oke, Cahaya Perempuan ini boleh tahu nggak sih Mbak sebenarnya apa gitu? Cahaya Perempuan ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di pelayanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Bengkulu. Nah, Cahaya Perempuan ini sendiri lahir pada tanggal 25 November 1999. Jadi sebentar kali lagi kami ulang tahun dong. Oh iya. 24 tahun umur lembaga kami seperti itu. 24 tahun. Tanggal berapa Pak? 25 November. Oh, 25 Iya, November. sebentar lagi. Ya, sebentar lagi itu. 19 hari menuju. Iya. Gitu. Jadi memang lembaga ini lahir oleh 9 orang pendiri Cahaya Perempuan kayak gitu. Ini karena mereka prihatin melihat kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Bengkulu pada saat itu cukup tinggi sehingga mereka menginisiasi diri untuk mendirikan lembaga seperti itu. Nah, kenapa tuh Mbak awalnya gitu Mbak kepikiran untuk mau bergabung ke bidang perempuan dan juga anak ini ya? Iya. Kenapa itu Mbak? Nah, sebenarnya saya kulitnya dulu di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saya dari SMK juga SMK-nya ambil akuntansi, kuliahnya juga akuntansi, sampai sekarang masih lanjut lagi Ya, akuntansi. itu kan agak gitu berseberangan kan. gitu ya. Kalau logikanya gitu Iya. kan. Seorang akuntansi yang basicnya adalah ekonomi perusahaan dan itu perusahaan swasta profit gitu kan. Ini pilih terutama. sosial. Iya sosial gitu kan. Nah, saya ketika itu rekomendasi oleh dosen saya gitu untuk bergabung dengan Cahaya Perempuan. Awalnya saya nggak tahu ini, betul-betul nggak tahu itu siapa sih lembaga Cahaya Perempuan. Ternyata ini adalah lembaga yang begitu banyak perannya di Provinsi Bengkulu seperti itu. Nah, sejak itu saya belajar banyak sekali gitu kan. Apa yang saya alami, lihat selama saya sekolah, oh di situ ternyata banyak hak perempuan yang dihindari, dilecehkan seperti itu. Nah, semakin hari saya semakin nyaman kayak gitu kan, karena melihat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bengkulu ini cukup tinggi. Jadi saya nyaman aja kayak gitu kan. Dan semakin tertarik kayak gitu. Kenapa bisa terjadi seperti ini, seperti itu. Ya semakin hari semakin tinggi ya angkanya. Gitu. Pernah nggak sih makanya nurun gitu? Enggak sih. Kalau Cahaya Perempuan sendiri rata-rata di 60-an kayak gitu. Turun sedikit pernah 57, 58 itu kan nggak turun berarti. Jangan-jangan ini teman-teman nggak tahu tempat melapor gitu. Bahkan dulu sampai ratusan dulu, karena zaman dahulu saya masih lihat dokumennya ketika saya belum bergabung itu mungkin belum banyaknya lembaga-lembaga lain, tapi sekarang kan sudah banyak nih lembaga-lembaga yang memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak seperti itu. Itu kalau menangani suatu kasus gitu mengenai perempuan dan juga anak itu ada saling kerjasama gitu Mbak sama LSM lainnya? Iya tentu kayak gitu, kami bekerja sama dengan beberapa lembaga, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah seperti itu. Sering juga berkoordinasi dengan kepolisian, terutama Polres Kota Bengkulu seperti itu kalau kejadiannya di kota kayak gitu. Kan sekarang tuh zaman canggih banget tuh Mbak, teknologi juga semakin berkembang, apa-apa tuh bisa kita akses gitu Mbak. Dan kalau lihat sekarang itu banyak sekali kasus-kasus
mengenai kekerasan baik itu seksual ataupun kekerasan verbal dan lain sebagainya di di media sosial tuh udah banyak sekali menyerang perempuan ataupun anak gitu loh. Nah itu pandangan Mbak sendiri terhadap hal tersebut tuh gimana Mbak? Tadi Terhadap kasus-kasus tersebut. kasus-kasus yang terjadi ini terutama di kekerasan terhadap perempuan dan anak itu berbasis online kayak gitu. Nah memang kan kecanggihan teknologi ini dirancang untuk kemajuan intelektual kita semakin maju atau positif. Betul. Namun banyak juga nih dampak negatifnya yang kita lihat dan kita rasakan sendiri gitu sebagai warga negara ini gitu kan. Nah harusnya di zaman sekarang ini si perempuan-perempuan dan anak-anak ini mengetahui apa sih tujuan dibuatnya teknologi ini semakin maju seperti itu, sehingga kita bisa ketika teknologi itu maju berarti kapasitas kita, diri kita itu semakin maju juga seperti itu. Nah belakangan ini yang banyak malah kita lihat dampak-dampak negatif, terutama kita di daerah-daerah yang masih jauh dari kemajuan kayak gitu. Jadi kayak korban kekerasan seksual berbasis online itu banyak sekali kayak gitu kan. Itu dia yang dianggap kayak sepele, masih banyak itu kelompok yang menganggap hal tersebut adalah hal sepele, tapi ternyata cukup membuat depresi para korban. Iya gitu. Nah itu pandangannya gimana Pak? Nah mungkin harusnya kan kita harus melakukan sosialisasi juga nih terkait dengan kekerasan seksual berbasis online atau kekerasan apapun yang berbasis online kan. Nah kita harus menyadari bahwa ada undang-undangnya nih gitu kan. Kalau kekerasan seksual berbasis gender itu kan ada nih undang-undangnya gitu. Jadi baik kita yang sebagai pelaku ataupun sebagai korban itu kita bisa mengetahui hukum-hukum yang ada di negara ini terkait dengan itu seperti itu. Padahal kan sudah didukung ya dengan kemajuan teknologi, semua bisa diakses. Iya gitu. Dan kalau terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak kayak gitu kan, karena saya berbicara ini karena memang itu lembaga kami kan yang membidangi, jadi itu harusnya berani speak up. Kalau orang Bengkulu bilang itu berani ngomong, ngecek dong gitu kan, ngecek lah kalau ada masalah gitu kan ngecek dong kalau ada masalah kayak gitu kan. Nah tapi kalau belajar dari yang sebelumnya, tempat ngecek tuh ya harus ngomong tuh harus tahu juga, jangan-jangan nih tempat ngomong suka ngomong lagi. Dan kami pernah terjadi kayak gitu ketika dia gitu ya Mbak. Siapa yang bisa kita tempat berbagi seperti itu. Baik Mbak, sekarang kita jeda sebentar ya Mbak ya, nanti kita kembali lagi. Siap. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.